Dua hasil kebangkitan Yesus dari kematian. Matius pasal 28 ayat 1-6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Hari ini adalah hari Minggu Paskah, di mana kita secara khusus mengingat kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Matius pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Sebenarnya orang Kristen beribadah pada hari Minggu dalam rangka untuk merayakan kebangkitan Yesus dari kematian, bukan hanya pada hari Minggu Paskah, tetapi setiap hari Minggu sepanjang tahun. Karena itu hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali dua hasil kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Menjamin keselamatan kita. Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan kematian Yesus adalah untuk menjalani hukuman dosa kita, dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah untuk pembenaran kita. Pembenaran adalah istilah hukum, di mana orang yang melakukan pelanggaran dinyatakan benar, dinyatakan tidak bisa dihukum lagi untuk pelanggarannya karena hukuman untuk pelanggaran itu telah dijalani secara tuntas. Tanpa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita tidak bisa tahu apakah hukuman dosa kita sudah lunas dibayar atau belum. Sudah tuntas dijalani atau belum. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa hukuman dosa manusia sudah lunas dibayar oleh kematian Yesus di kayu salib. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ketika Yesus mati di kayu salib, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ayat ini mengajarkan, kematian Yesus di salib memperdamaikan kita dengan Allah, sedangkan kebangkitan Yesus dari kematian menjamin bahwa kita pasti akan diselamatkan dari hukuman dosa, tuduhan rasa bersalah karena dosa, penderitaan yang ditimbulkan oleh dosa, kebiasaan berbuat dosa. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membebaskan kita dari perbudakan dosa. Alkitab mengajarkan bahwa dosa lebih dari sebuah tindakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa juga adalah sebuah kuasa yang bisa memperbudak manusia, membuat manusia ketagihan, dan terikat untuk terus-menerus mengulangi dosa dan kesalahan yang sama. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Mahasiswa yang sedang terdesak, mungkin berkata, "Tuhan maafkan saya terpaksa menyontek, tapi untuk kali ini saja. Lain kali saya akan belajar lebih sungguh-sungguh." Tapi yang terjadi adalah itu bukan sekali-sekalinya dia menyontek. Dia menemukan dirinya diikat oleh kebiasaan menyontek.
Orang yang berdusta mungkin berpikir, untuk kali ini saja saya berdusta. Ternyata dia menemukan dirinya berdusta lagi untuk menutupi dusta yang pertama, dan seterusnya. Dosa lebih dari sebuah tindakan. Dosa adalah sebuah kuasa yang bisa memperbudak manusia. Prinsipnya adalah dosa tidak pantas untuk dicoba bahkan untuk sekali saja. Apabila ada di antara kita yang menemukan diri kita sedang diperbudak oleh dosa atau kebiasaan buruk, ada kabar baik untuk kita. Kebangkitan Tuhan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa dan segala bentuk kecanduan dan keterikatan. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kebangkitan Yesus dari kematian memungkinkan kita untuk hidup dalam hidup yang baru. Apapun yang pernah kita lakukan di waktu yang lalu, kebangkitan Kristus memberi kita kuasa untuk hidup dalam hidup yang baru. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kematian Yesus di kayu salib tidak hanya menghasilkan pengampunan dosa bagi kita, tetapi juga menghilangkan kuasa dosa atas tubuh kita, sehingga kita bisa berhenti berbuat dosa bila kita mau. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Oleh karena Yesus telah bangkit dari kematian, inilah tindakan yang harus kita ambil. Jangan biarkan dosa berkuasa di dalam tubuh kita. Jangan lagi menuruti keinginan dosa, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kebangkitan Yesus dari kematian menjamin bahwa kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Bahkan kebangkitan Yesus dari kematian menjamin bahwa kuasa Allah yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang bekerja di dalam diri hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Supaya kita dapat mengalami manfaat dari kebenaran ini, Rasul Paulus berdoa agar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Efesus pasal 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sebab hanya Tuhan yang bisa mencelikkan mata rohani kita agar kita mengerti betapa dahsyat kuasa Allah yang tersedia bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa berhenti berbuat dosa bila kita mau. Setiap orang yang ingin bebas dari keterikatan, atau kecanduan atau kebiasaan buruk yang masih memperbudak hidup mereka, perlu berdoa setiap hari dan meminta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, supaya dengan demikian, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yaitu,
Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di sorga. Rasul Paulus memiliki masa lalu yang gelap. Dia seorang penganiaya jemaat. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dia membunuh orang Kristen. Dia menangkapi orang Kristen dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Dia menjaga jubah orang yang merajam Stefanus sampai mati. Dia setuju Stefanus mati dibunuh. Tetapi di jalan ke Damsyik, dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus disadarkan bahwa Yesus benar Tuhan yang jadi manusia. Yesus disalibkan bagi dosa manusia. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan Saulus berhenti jadi pembunuh. Berhenti jadi penganiaya jemaat. Berhenti menangkapi orang-orang Kristen. Berhenti memenjarakan mereka. Hati yang berkobar-kobar penuh dengan kebencian dan kemarahan. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, diganti dengan hati yang penuh kasih dan rela berkorban bagi sesama. Roma pasal 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Semua ini terjadi karena Saulus berjumpa dengan Kristus yang bangkit, supaya mengalami kuasa Allah yang sanggup memerdekakan kita dari perbudakan dosa, perbudakan kebiasaan buruk, perbudakan kecanduan, perbudakan keterikatan, perbudakan sakit penyakit, perbudakan kesulitan keuangan, perbudakan masalah rumah tangga, perbudakan masa depan anak cucu kita. Kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Setiap hari kita perlu mendoakan doa ini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.